Jadi ciri-ciri ayam stres itu yang saya ketahui dan saya pelajari itu ada 5 macam sih gitu ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya peternak muda Indonesia ya guys ya, yang bergelut di bidang ayam kampung unggul ya kan gitu. Di konten kali ini saya ingin membahas ciri-ciri ayam yang stres dan hampir gila ya guys ya. Ini ayamnya udah ada di depan kamera ya kan, ini yang tapi yang oranye doang bukan yang putih sih gitu. Karena sengaja biar ada temennya gitu ya kan. Saya nyoba kesehatannya juga gitu. Jadi ini ditemukan seminggu yang lalu di kandang, kok kayaknya beda sama yang lain ya. Selain stres dia juga terkena penyakit, kayaknya semacam penyakit kolera sih, tapi bukan sih kayaknya sih gitu. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita lihat dulu ayamnya tampak gelisah dan mukanya juga pucat ya kan, yang oranye tuh guys tuh. Dia bingung mau keluar tapi nggak ada celah gitu ya kan. Tapi nafsu makan alhamdulillah sekarang udah menaik ya kan guys gitu. Baik, langsung saja di sini saya ingin memberitahukan ya, sharing-sharing kepada kalian lah gitu. Jadi ciri-ciri ayam stres itu yang saya ketahui dan saya pelajari itu ada 5 macam sih gitu ciri-cirinya. Kayak satu, ayam tampak gelisah dalam kandang gitu ya kan. Seperti tadi tuh ayamnya gerak-gerak mau keluar mau kemana gitu, yang padahal suasananya itu kan sejuk guys gitu, nggak padat, nggak banyak ayam gitu ya kan gitu, cuman panas ya, sengaja lah karena sinar matahari supaya masuk ke kandang juga ya kan, meskipun tidak secara langsung gitu. Nah, yang kedua itu ada sering kali membentangkan sayap gitu. Nah, seperti ini guys tuh, tidak ada gerak, tidak ada apapun pagi-pagi ya. Pagi-pagi pun dia membentangkan sayapnya guys ya, seakan-akan seperti dia kegerahan lah gitu. Itu ciri-cirinya. Dan yang ketiga itu dia lebih banyak minum untuk menurunkan suhu tubuhnya yang panas gitu, karena kegelisahannya, karena kepanikannya, jadi ayam itu lebih banyak minum daripada makannya gitu ya guys ya. Dan yang keempat itu nafsu makan menurun gitu. Terkadang tembolok ayamnya gede di situ kan, kadang itu isi bukan isi makanan guys, melainkan itu isi air semua gitu. Nah, itu aja bisa kalian lihat tuh, goncang-gancing temboloknya ayam tuh, perutnya ayam, karena dia kebanyakan minum guys. Itu bisa kalian simak tuh, banyak gerak karena nggak padat di dalamnya karena banyakkan air gitu ya kan. Dan kelima itu kecepatan bernafas lebih tinggi, jadi kayak orang gimana ya, kayak ayam habis diadu kan gitu, ngap-ngapan gitu ya kan. Itulah jadi ciri-ciri ayam stres begitu ya guys ya. Ini dah contohnya, itu ada di depan kamera, gak kayak ayam satunya. Kita perbedakan ya perbandingannya itu, anteng, udah makan tidur ya kan, enak banget hidupnya. Nah, jadi di sini juga ada penyebab ayam stres itu apa, bisa kita jelaskan ya guys ya. Jadi ada 7 dampak sih yang saya ketahui juga gitu. Seperti satu, perubahan cuaca secara tiba-tiba atau sering kali bergantian, kayak sekarang panas, besok hujan. Jadi kan cuaca itu kan panas dingin ya kan gitu. Dan yang kedua itu kelelahan gitu, cepat lelah gitu, karena kayak ini bisa dicontohkan seperti ayam aduan gitu, habis olahraga nggak istirahat dulu, di olahragain lagi gitu. Yang ketiga itu sakit gitu. Kalau misal ayam sakit berlarut-larut, sakit terlalu lama, jadi bisa menyebabkan stres pada ayam karena gangguan di dalam tubuhnya ya guys ya. Dan yang keempat itu kegaduhan. Nah, ini yang harus perlu kita waspadai gitu. Karena kegaduhan ini di lingkungan ya, terutama kegaduhan di lingkungan ini sering kali terjadi soalnya guys gitu. Karena entah itu ada hewan lewat, entah itu kucing, ular, atau gerak-gerik manusia yang rame gitu kan, kayak lari, teriak-teriakan gitu, bisa mengganggu ayam tersebut. Penyebabnya jadinya ayam bisa stres gitu ya kan. Dan yang kelima itu kepadatan kandang. Nah, kalau misal ukurannya kecil, ayamnya jangan diisi banyak-banyak guys gitu. Misal kalau ukuran kandangnya 1,5 meter ya, minimal
isilah 4 ayam maksimal ya 7 gitu kan guys gitu, jangan terlalu banyak. Ntar takutnya kandang sempit 1,5 meter 1,5 meter itu diisi 10 ayam atau 15 itu jangan guys, karena bisa menyebabkan ayam itu stres ya kan gitu. Dan yang keenam itu luas kandang harus diperhatikan guys. Luas kandang, dan maksudnya itu luas kandang itu di sekelilingnya itu ada apa, meskipun luas kandang tapi kalau di kandangnya tersebut, di lingkungan kandangnya tersebut banyak ya seperti saya katakan tadi ya kan, banyak hewan berkeliaran, rame, terus deket dengan pemukiman tetangga warga gitu, yang menyebabkan di dekat lingkungan ayam itu banyak anak kecil main bola, main karet atau main apapun itu yang menyebabkan rame gitu. Jadi percuma luas kandangnya itu berapa hektar pun gitu ya kan, kalau rame gitu ya kan. Kembali lagi ke nomor 4 tadi ya kan gitu. Dan yang ketujuh itu perubahan air dan pakan guys gitu. Ternyata di sini perubahan air dan pakan itu sangat apa ya, mengganggu ayam juga ya kan, karena ya wajar sih karena dia bukan manusia ya kan gitu. Kalau manusia sih berubah setiap jam, setiap menit, setiap detik pun nggak masalah gitu, karena kan manusia kan sering bosenan gitu ya kan guys gitu. Ya makanya di sini perubahan air dan pakan itu menyebabkan ayam bisa stres karena kaget di dalam perutnya gitu ya. Yang awalnya contoh dia makan konsentrat terus menerus, nggak taunya dikasih daun pepaya yang pahit ya kan gitu. Jadi dia kaget gitu. Dan minumnya yang awalnya cuman dikasih air putih terus menerus, dan terus tiba-tiba kita kasih perasan daun pepaya contoh ya, itu menyebabkan ayam kaget, pada akhirnya stres nggak mau makan, dan akhirnya mogok makan guys gitu. Ya itulah penyebab ayam stres ya, penyebabnya gitu ya kan, ciri-cirinya udah. Dan di sini saya ingin menambah lagi jenis-jenis stres pada ayam ya kan gitu. Jadi BTW ini ada pesan masuk ya guys, nggak apa-apa lah ya, nggak mengganggu kita ya. Di sini jenis-jenis stresnya itu ada: 1 stres psikologis atau genetik, 2 nutrisi, stres lingkungan, 4 stres iklim, 5 stres sosial, 6 stres fisik, 7 tekanan psikologis ya kan gitu. Ada 7 ada 7 macamnya stres pada ayam ya kan guys gitu. Untuk pengertian atau pemahamannya bisa kalian cek di Google aja ya kan, atau di YouTube gitu kan. Kalau saya menjelaskan kan ntar terlalu panjang videonya gitu ya kan. Langsung terus gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu ya ada 5 sih sebenarnya mah gitu. Kayak satu kan, ayam kadang stres karena kepadatan kandang kan gitu. Jadi kita pindah kandang gitu. Jadi seperti yang saya contohkan di sini ya kan, ada 2 ayam, yang satu stres, yang satu enggak gitu. Jadi awalnya ini dia gabung guys sama temennya guys, ada 25 ekor gitu ya kan. Nah, berhubung saya lihat-lihat ayamnya yang ini stres ya, hampir gila juga ya kan. Jadi saya pindah kandang, saya buatin kandang seperti ini kan, ini bisa disebut kandang umbaran sih sebenarnya gitu. Saya taruh di depan halaman gitu ya kan, yang sepi tanpa adanya hewan-hewan masuk gitu, biar terlihat enak gitu ke ayam, adem gitu ya kan guys gitu. Dan yang kedua itu hindari kebisingan. Nah ini yang perlu kita ketahui juga cara mengatasinya. Seperti ini kan nggak rame kan, kebisingan pun nggak ada motor lewat, hewan teriak-teriakan, bocil main gitu ya kan, tetangga gibah gitu ya kan contoh. Dan yang ketiga itu beri pakan tambahan. Semisal kalau satu pakan umumnya itu adalah bekatul, jagung, dan apalah itu campurannya, kita beri pakan tambahan seperti konsentrat bisa, tapi beda tempat ya guys ya, beda tempat. Seperti kayak pepaya, buah pepayanya juga bisa guys. Seperti nasi pun nggak apa-apa gitu, biar dia bebas milih mau makan yang mana nih, itu fungsinya pakan tambahan guys gitu. Dan yang keempat itu ini vaksin, karena vaksin ini sangat pengaruh pada kesehatan ayam gitu. Dan vaksin ini kita kaitkan dengan sakit itu guys, karena penyebab ayam stres itu kan sakit tadi kan. Jadi gunanya vaksin di sini untuk supaya tidak sakit gitu kan, metabolisme ayam itu supaya bagus,
perkembangannya gitu ya kan guys. Dan yang kelima probiotik ini guys, gitulah. Baik, mungkin bisa kalian pahamin ya guys ya, ciri-ciri ayam stres, penyebab ayam stres apa, jenis stres pada ayam itu apa, dan cara mengatasinya itu gimana ya guys ya, begitu. Baiklah, sekian konten kali ini. Mudah-mudahan sangat mengedukasi pada kalian ya kan guys. Mudah-mudahan bermanfaat juga ilmunya. Saya pamit undur diri, ketemu lagi di konten selanjutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.